إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana, Rabbi zidni ilma. Kaifa halukum ya tullab? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ana bi khair. Tayyib, insyaallah fi hadzal liqa sanadrus al-lughatu al-jamilah. Ma hiya? Naam, jayyid. Hiya al-lughatu al-arabiyyah. Baik, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa yang begitu indah. Apa itu? Ya, bahasa Arab. Qabla an nabda ad-dars, sebelum kita mulai pelajaran, saya ta'akkad minal huduri awalan. Ustadz akan cek absensi kehadiran terlebih dahulu. Hal kullu tullab yahdurun? Apa semua murid hadir? Alhamdulillah, kullukum hadirun. Naam. Summa, yang perlu kita tahu terlebih dahulu, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Ada yang tahu? Jamil, mumtaz. Karena Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia termaksud bagian dari agama kalian. Maka kita sebagai seorang muslim perlu untuk belajar bahasa Arab. Untuk apa? Untuk kita dapat memahami Al-Quran dan lebih memahami agama kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Amin. Barakallahu fikum. Kemudian dalam bahasa Arab, yang pertama kita pelajari adalah harfun atau huruf. Huruf memiliki contoh, yaitu alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Huruf-huruf ini disebut juga, ada yang tahu? Ya, betul, jayyid. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf hijaiyah. Mahwa huruf hijaiyah. Kemudian, gabungan dari huruf-huruf disebut dengan kalimah atau kata. Kalimatun dalam bahasa Arab artinya kata. Jadi, gabungan dari huruf adalah kata. Kalimat atau kata memiliki 3 jenis. Yang pertama, ismun atau kata benda. Jadi, suatu kata yang tidak terikat dengan waktu. Ismun adalah suatu kata yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya apa? Contohnya baitun, rumah, kitabun, kitab, hadza, ini, zaidun, zaidun, ana, saya. Kata-kata ini dari dahulu, sekarang, hingga yang akan ke depan akan tetap sama. Baitun tetap baitun. Kemudian yang kedua adalah fi'lun atau kata kerja. Fi'lun atau kata kerja terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fi'lun madin atau kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dilakukan. Contohnya, zahaba, dia telah pergi, koma, dia telah berdiri. Kemudian yang kedua dari kata kerja adalah fi'lun mudhari, kata kerja sedang
atau akan. Contohnya, yadhabu, dia sedang pergi. Yakumu, dia sedang berdiri. Ya. Yang ketiga yaitu fi'lu amrin, kata perintah. Contohnya, idhab, pergilah. Kum, berdirilah. Itu kata perintah. Jadi kata kerja dibagi menjadi 3. Apa saja? Fi'lun madin, kata kerja lampau. Fi'lun mudhari'un, kata kerja sedang atau akan. Fi'lu amrin, kata perintah. Kemudian yang terakhir dari kalimat atau kata yaitu harfun, kata sambung. Apa bedanya harfun yang ini dengan harfu yang ini? Bedanya, kalau harfun memiliki arti. Ya. Contohnya min, dari, ila, ke, ala, di atas, fi, di, wa, dan seterusnya. Kata sambung atau harfun memiliki banyak contoh. Namun kita sebutkan hanya perwakilan saja. Nah, kenapa dikatakan kata sambung? Sama seperti bahasa Indonesia. Contohnya, Muhammad pergi ke masjid. Nah, kalau Muhammad pergi masjid, tidak sambung. Maka harus ditambahi ke. Berarti, Muhammad pergi ke masjid. Muhammad zahaba ilal masjid. Adapun ila atau ke, kalau berdiri sendiri dia tidak memiliki makna. Ke mana? Ke apa? Tidak jelas. Min, dari. Jadi pahami ya, insyaallah. Kemudian gabungan dari kata atau kalimat yaitu jumlatun mufidah atau kalimat sempurna. Dari ketiganya ini kita rangkai jadi satu, jadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Dan kalimat sempurna atau jumlah mufidah terbagi menjadi 2. Yang pertama, jumlatun ismiyah. Ya, atau kalimat yang didahului dengan kata benda. Mudahnya seperti itu ya. Kalimat yang dimulai dengan kata benda disebut jumlah ismiyah. Contohnya, Zaidun zahaba ilal masjidi. Zaid telah pergi ke masjid. Ya. Seperti yang kita pelajari, Zaidun itu ismun. Ya. Kata benda, maka dia di awal. Kemudian zahaba dari kata fi'lun madin, artinya dia telah pergi. Ila. Nah, ila ini kata sambung tadi. Kemudian al-masjidi. Nah, al-masjidi adalah kata benda. Karena ada huruf jar, ila, atau kata sambung ini, maka masjidnya kasroh. Nanti akan kita pelajari di tanda-tanda kata-kata benda. Ya. Kemudian ada jumlah fi'liyah, yaitu mudahnya suatu kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Contohnya, zahaba Zaidun ilal masjidi. Zahaba fi'lun madin, Zaidun ismun, ila harfun, kata sambung, harfun jar, al masjidi. Sama dengan jumlah ismiyah, tapi perbedaannya kalau jumlah ismiyah Zaidun atau kata bendanya di awal. Kemudian kata kerjanya zahaba itu di kata kedua. Kalau jumlah fi'liyah, zahabanya atau kata kerjanya ditaruh di depan, Zaidun ismunnya ditaruh di belakang setelahnya. Taib. Selanjutnya, al-kalimatun salah satu anwa'in. Kalam atau kalimat terbagi menjadi 3 jenis. Ya, seperti yang kita pelajari tadi, ismun, fi'lun, harfun. Ismun kata benda, fi'lun kata kerja, harfun kata sambung. Ma huwa ismun? Al-ismu wa huwa kullu lafdh yusama bihi insanun
au hayawan, au nabatun, au jamadun, au ay syai'un akhar. Yaitu isim adalah setiap kata yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan yang lain sebagainya. Maka isim tidak terikat dengan waktu, ya. Suatu kata yang tidak terikat dengan waktu. Nama orang contohnya, nah, Muhammad dari dahulu hingga akan datang, nah, tetap namanya Muhammad. Kemudian fi'lun. Ma huwa fi'lun? Al-fi'lu wa huwa kullu kalimatun tadullu ala amalin hadatsa fi zamanil madi au hadiri au mustaqbali. Yaitu kata kerja adalah kata yang menunjukkan atas perbuatan yang terjadi pada waktu lampau atau sekarang atau yang akan datang. Seperti yang kita telah pelajari, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian harfun. Ma huwa harfun? Al-harfu wa huwa kullu kalimatun yadhar ma'naha ma'a khairiha. Huruf adalah kata yang jelas maknanya apabila dirangkaikan dengan kata lainnya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kalau contohnya min, dari, apabila huruf min berdiri sendiri, dia tidak akan jelas maknanya. Min, dari apa? Dari mana? Masih belum jelas. Apabila ada kalimat sebelumnya atau setelahnya, misalkan dari masjid, minal masjidi, atau seperti yang sebelumnya, contoh sebelumnya, zahaba zaidun ilal masjidi, Zaid telah pergi ke masjid. Nah, jadi harfun, huruf adalah kata yang jelas maknanya apabila dirangkaikan dengan kata lainnya. Nah, selanjutnya alamatul ismi wal fi'li wal harfi. Tanda-tanda isim dan fi'il dan huruf. Yang pertama al-ismu. Tanda-tandanya apa? Berharokat kasroh atau al-fath. Contohnya fil masjidi, ya. Bisa dilihat, perhatikan ihtamu ya tulab, ihtamu jayidan. Ya, perhatikan yang tanda merah. Ya, al-masjidi. Ya, di sini ada harokat kasroh. Di masjidi di huruf dal berharokat kasroh. Karena berharokat kasroh sebelumnya ada huruf jar, fil masjidi. Jadi semua yang berharokat kasroh, ya, yang berharokat kasroh adalah isim. Baik. Kemudian berharokat tanwin. Apa itu tanwin? An, in, un. Ya, yang berharokat tanwin itu an, in, un. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya. Semua yang berharokat tanwin adalah isim, ya. Kemudian yang ketiga diawali dengan kata alif lam. Al-madrasatu. Ya, al-madrasatu. Apabila tidak ada huruf lam, alif lam, maka diharuskan tanwin, ya. Contoh, misalkan di berharokat tanwin tadi sebelumnya Muhammadun au baitun. Ada huruf tanwin. Apabila diawali kata alif lam menjadi al-baitu, al-madrasatu. Jadi tidak boleh alif lam digabung dengan tanwin, ya. Insyaallah nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Lebih fokus lagi mengenai isim. Kemudian yang keempat yaitu didahului huruf ha. Kemudian yang keempat didahului dengan huruf fath atau jar, ilal baiti. Di sini ada huruf jar, ilah, ya, kata sambung tadi, ilah, ke. Kemudian ada isim al bait. Karena ada huruf jar, ilah, maka al baiti dibaca ilal baiti. Maka di akhirnya dijadikan kasroh. Baik. Selanjutnya yaitu al-fi'lu. Tanda-tanda al-fi'lu atau kata kerja terdapat huruf qad, ya, artinya sungguh.
Contohnya qad aflahal mu'minun. Maka aflaha ini adalah fi'il, bukan isim. Ya. Setelah huruf qad adalah fi'il. Kemudian yang kedua dimasuki huruf sin yang artinya akan. Sayadhabu. Nah, perhatikan sin yang Ustadz tandai merah. Sin ya. Sayadhabu. Yang artinya dia akan pergi. Sayadhabu ya. Sayadhabu. Kemudian yang ketiga saufa dimasuki dengan huruf saufa yang artinya kelak atau nanti. Saufa yata'allamu. Yang ketiga dimasuki dengan huruf saufa yang artinya kelak atau nanti. Contohnya saufa yata'allamu. Dia akan belajar. Yang ketiga didahului saufa artinya kelak atau nanti. Contohnya saufa yata'allamu. Artinya ya, dia nanti akan belajar. Kita tidak tahu kapan, tapi nanti bakal dia akan belajar. Kelak dia akan belajar. Perbedaan sin sama saufa, kalau sin ya itu waktunya lebih dekat. Sayadhabu, dia akan pergi dalam waktu dekat. Nah, kemudian kalau saufa itu berarti nanti. Saufa yata'allamu. Nanti dia akan belajar. Tapi waktunya masih belum jelas. Ya. Yang keempat adalah ta'u ta'nis sakinah. Contohnya apa? Fatimatun zahabat. Nah, baik, selanjutnya al-harfu. Al-harfu atau huruf tidak memiliki tanda. Karena tandanya dia dengan huruf itu sendiri. Baik, laqad intahal waqt. Hal ladaikum su'al anil darsil yaum ya tullab? Tafadhol. Naam, mafi? Jayyid. Alhamdulillah. Yakni idzan mafi soal sa'asalukum. Baik, sa'asalukum. Soal evaluasi belajar bahasa Arab. Awalan, man turid? Aywa, anta ya Ahmad. Iqra. Jayyid. Kalam atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa macam? Yaitu jawabannya A, 3. Mahya, jamil. Isim, fi'il, harf. Baik, isim, fi'il, harf. Rukmu tsani. Maturid. Aywa. Amar, tafadhol. Iqra. Mumtaz. Fi'il dibagi menjadi berapa macam? Jawabannya adalah A, 3. yakni fi'il madi, fi'il mudhari, wal fi'il amr. Rukmu tsalits, ma turid? Tayyib, tafadhal ya Ali. Ahsanta. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab dibagi menjadi C, 2. Mahya? Ahsanta. Jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Yabdu annakum fahimtum dars. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tayyib, naktafi bihadzal qadar wa nuwasilu darsana fi liqa'il qadim insyaallah. La tansau muraja'a ya tulab. La tansau ya ikhwan, la tansau muraja'al katsir fil bait. Naam. Tayyib, nahtakim liqa'ana bi qiraatil kafaratul majlis
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.